Ini ada pertanyaan dari Randy di Malang ya. Assalamualaikum Mbah Nun, saya mau bertanya. Saya masih ragu dengan yang namanya belajar tanpa guru ya. Terpikir juga semisal tayangan Mbah Nun berbicara dengan para narasumber ini kan juga diupload di YouTube dan banyak orang bisa menikmati, menyaksikan. Apakah itu juga pertanda bahwa kita boleh mendengarkan ilmu tetapi tidak bertemu dengan orang yang membagi ilmu. Jadi ini belajar tanpa guru kalau dalam istilah Randy ini, Mbak. Ya coba kita breakdown ya. Ya yang pasti lebih baik, lebih punya kans untuk lebih kaya, lebih matang itu ya ada guru gitu ya. Nah, sekarang langkah kedua adalah tapi tergantung gurunya siapa. Kalau gurunya Nabi Muhammad ya beres. Tapi kalau gurunya itu ulama, kiai, dosen, profesor, doktor atau teman sendiri kan relatif kan itu. Atau gurunya adalah Allah sendiri. Jadi sekarang harus kita pahami pada langkah yang ketiga bahwa kenapa kita butuh guru itu karena kita butuh dialektika, butuh taren ya, butuh menawar, menegaskan, mempertanyakan satu sama lain di dalam diri kita, dan diri kita sendiri adalah guru dari diri kita karena kita kan terdiri dari banyak orang juga. Pikiran kita ada yang A, terus B-nya berguru atau B-nya malah berguru kepada pikiran kita yang C. Jadi di dalam diri kita sendiri terdapat mekanisme guru murid sedemikian rupa. Atau antara pikiran yang bermacam-macam itu dengan hatinya juga bermacam-macam. Jadi itu sebenarnya satu angin siklon yang sedemikian rupa berputar-putar. Jadi yang nomor satu adalah selalu minta bimbingan Allah di setiap langkah kita. Makanya itulah pentingnya kita sholat, pentingnya kita merenung wiritan sehabis sholat, ambil nafas panjang atau semacam yoga di dalam metode sholat itu dan seterusnya. Pokoknya yoga itu maksudnya bukan soal Hindu, Buddha. Yoga itu maksud saya adalah mekanisme batiniah di mana manusia dari fisiknya dia mencoba mengatur ruang batinnya, ruang rohaninya. Jadi itu langkah yang ketiga. Yang langkah keempat adalah sebenarnya kan kita sendiri kan selalu berguru. Kalau saya kan sejak tahun 74 menulis puisi Tuhan aku berguru kepadamu sampai 99 puisi ya. Sebenarnya Tuhan itu siapa kan juga bukan seperti dosen, bukan seperti nabi, bukan seperti manusia. Tuhan itu kan satu entitas, satu fakta, satu wujud atau satu fakta batin, fakta intelektual, fakta rohania dan seterusnya di dalam diri kita sendiri kan gitu. Jadi yang nomor satu adalah menurut saya yang terpenting dari semua itu adalah Anda sendiri harus punya keseimbangan untuk tabayun. Tabayun itu rekonfirmasi atau negeske atau ndunungke bahasa Jawanya itu. Jadi Anda dapatnya bisa dari profesor, Anda dapat pertimbangan bisa dari nabi, bisa dari YouTube, bisa dari siapapun, tapi kan yang terpenting endingnya kan Anda sendiri harus punya keseimbangan tabayun. Keseimbangan untuk mempertimbangkan yang paling tepat untuk Anda, yang paling akurat untuk Anda, yang paling kompatibel untuk hidup Anda. Itu pun mungkin kita juga tidak bisa sampai ke situ tanpa bimbingan Allah. Oleh karena itu yang nomor satu itu yang minta bimbingan Allah. Kan begitu. Makanya selalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya kalau Nabi Musa kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kan itu satu mekanisme yang sangat manusiawi karena Nabi Musa sendiri kan bukan penguasa atas dirinya, bukan penguasa atas dunia, dia juga tidak berkuasa 100% atas hatinya dan pikirannya. Makanya kita itu betul-betul butuh ditemani oleh Allah kan.
Tapi kalau melihat pertanyaan Mas Randy tadi nih Mbak, saya membayangkan jadi belajar tanpa guru yang dia sebut tadi itu seakan-akan juga ada, sebagaimana kita pahami itu ada proses belajar formal, artinya kayak di sekolah, di pesantren kan memang sudah ada guru ya, yang bagus, disediakan. itu bagus, makanya ada pesantren, ada sekolah itu karena memang sudah disepakati bahwa belajar manual ya, ada orang di depannya, tatap guru, muka itu langsung, bagus itu. Meskipun saya tidak melakukannya gitu ya. Ya. Nah, Mbah Nun juga pernah menerangkan dalam salah satu pertemuan itu bahwa pengertian lain dari guru adalah orang yang kepadanya kita itu belajar darinya. Jadi kita dia memang tidak menyebut dirinya guru, tapi kita mendapatkan sesuatu dari beliau. Nah, ini barangkali juga relevan. Iya, jadi kita kembali kepada mungkin epistemologi atau pemahaman dasar kontekstual dari yang namanya belajar ya. Jadi kalau dalam Islam ada namanya murid. Murid itu orang yang menghendaki, konteksnya ilmu gitu ya. Makanya disebut murid. Makanya gurunya seharusnya murad. Gitu, murad. Tapi di Indonesia kan ngawur kita nih budayanya. Jadi ambil kata bahasa Arab murid terus didikotomikan dengan guru dari bahasa Sanskerta kan gitu. Enggak salah amat, tapi kan kita menjadi tidak utuh pemahaman kita. Kalau murid ya sama murad. Kalau guru sama siswa kan gitu. Iya. Dan seterusnya. Jadi nomor satu, kita sendiri harus jadi murid. Murid itu orang yang selalu mencari, mengelaborasi, mengeksplorasi, dan mengkonfirmasi, memperjelas, memperjernih segala macam yang coba kita ketahui itu untuk kita simpulkan. Nah, karena kesimpulannya itu akhirnya belum tentu benar juga, makanya Allah ngasih istikharah, Allah ngasih wirid, ngasih zikir itu supaya kita itu terbimbing terus. Itu namanya berguru sama Allah, itu artinya kita pasrah supaya Allah yang menentukan langkah kita. Kan lebih selamat itu. Gitu. Kalau kita sendiri kan sehebat-hebatnya kan tidak tepat-tepat amat lah gitu. Yang kecuali kalau kita ini bisa berguru langsung sama Kanjeng Nabi gitu ya. Kalau sama Kanjeng Nabi kan ibaratnya dia adalah tajalli dari Allah sendiri. Dia adalah representasi dari ma'rifatnya Allah sendiri yang jauh lebih tahu dari kita semua. Tapi kan nggak mungkin kita paling baca hadis gitu ya. Baca sirah. Itu pun nanti ada jarak interpretasi, ada jarak tafsir. Itu pun tafsirnya ada bisa beribu-ribu, ada beribu-ribu mufasir, beratus-ratus, minimum berpuluh-puluh mufasir yang pemahamannya berbeda-beda satu sama lain, dan kita sendiri bisa jadi mufasir, kita sendiri bisa menjadi interpretator kan gitu. Jadi kan kita ini mubeng-mubeng nih. Oleh karena itu ya kembali kepada Allahumma hdini, ya Allah selalu bimbinglah aku. Jadi kalau aku melangkah itu ya Allah itu karena Engkau menghendaki aku melangkah. Kalau aku bicara itu karena Engkau menghendaki aku bicara, sehingga muatan pembicaraanku juga dari Engkau kan gitu. Karena saya tidak mandiri, semandiri-mandirinya manusia kan dia tidak mandiri. Dia tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Kalau Mbah, kita tarik ke hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai spiritual gitu, karena saya merasa juga kayaknya arahnya ke soal spiritual. Jadi mungkin dia membayangkan hal-hal yang bersifat spiritual itu kita berguru kepada seseorang atau ya, guru. Itu nah, kalau itu dalam kalau dunia thariqat namanya mursyid. Jadi mursyid itu adalah pembimbing, seorang salik, seorang pejalan thariqah atau perjalanan ilmu batin sedemikian rupa. Itu harus ada punokawannya, harus ada pembimbingnya, harus ada mursyidnya. Itu orang yang menjaga rusdun, menjaga hidayah kan itu, menjaga petunjuk supaya si pelaku thariqat ini bisa berjalan di tempat yang benar, ke arah yang benar, dan cara berjalannya juga benar. Cuman siapa mursyid itu? Saya juga tidak berani menjadi mursyidnya Helmi atau siapapun. Apa jaminan bahwa saya lebih benar dari Anda? Oleh karena setiap orang harus punya kemandirian beragama, kemandirian tauhid, kemandirian ilmu, yang punya langsung hubungan, yang mengakses ke Allah. Karena Allah kan memberi bimbingan kepada Helmi kan tidak harus lewat saya, kan bisa langsung kepada Helmi. Demikian juga Allah membimbing kepada saya kan tidak bisa lewat siapapun yang lain, tidak harus lewat siapapun yang lain gitu loh. Oleh karena itu akses kepada Allah itu nomor satu, itu namanya tauhid. Tauhid itu menyatukan seluruh prosesmu itu dengan Allah.
Tidak pernah Allah nggak terlibat, tidak pernah Tuhan tidak ikut mempertimbangkan, tidak ikut mengarahkan dan seterusnya. Kalau pada contoh yang Randy tadi sebutkan, misalnya saya mendengarkan tayangan ini, Mbah Nun menyampaikan hal-hal yang mengandung prinsip-prinsip pembelajaran tentang hidup dan lain sebagainya, lalu saya mengambil ilmu itu saya terapkan, bolehkah itu kita sebut sebagai belajar? Kan keputusan terakhirnya kan tetap ada pada diri Anda. Cuman di sini nanti ada jarak kultural yang kadang-kadang bahaya juga. Jadi ada orang, misalnya kita mendengarkan tayangan di YouTube, kita sudah nggak suka orangnya, maka semua omongannya kita nggak percaya. Atau kita suka sama orang yang ada di YouTube, terus apa aja omongannya kita makan kan gitu. Bisa juga begitu. Jadi kalau dalam posisi saya dulu, ya berguru itu jangankan kok kepada profesor, doktor, ulama, kiai, mursyid dan seterusnya. Kepada Allah juga berguru. Bahkan kalau mau lebih sederhana, kepada binatang kita juga berguru. Kapan saya tidak berguru? Kita lihat air mengalir aja berguru kok, belajar kok. Berguru kan belajar. Artinya saya bisa mendapatkan, alam ini kan perguruan universal yang luar biasa. Ya. Pasar itu kan sebuah perguruan juga, itu sebuah universitas juga. Republik Indonesia kan sebuah universitas besar yang bisa kita belajar darinya, kita juga bisa menolak sesuatu darinya. Tapi dari Allah sampai alam sampai apapun kita bisa belajar. Artinya mereka semua bisa jadi guru kita. Kan kalau di posisi kan ada belajar kepada angin yang membisu, ada belajar kepada awan yang berarak kan gitu kan ada. Ya silakan baca puisi di 99 untuk Tuhanku itu. Artinya kalau bicara secara hakikinya, ketika kita mendapatkan ilmu entah dari manapun, sebenarnya kan hakikatnya itu ada guru yang sebenarnya mengantarkan itu, meskipun mungkin kita tidak sadari atau tidak ketahui, barangkali seperti itu Mbak mungkin. Guru itu kan tidak hanya mekanisme intelektual, di mana ada dialektika pikiran. Ya. Ketika ibu kita mengandung kita kan dia guru kita juga. Meskipun mungkin dimensi atau level transfernya mungkin tidak pikiran tapi naluri DNA atau apapun gitu ya. Sebenarnya memang hidup ini ya perguruan. Tetapi nomor satu adalah Anda yang mengambil keputusan terakhir, karena nanti yang tanggung jawab Anda. Nah, Anda harus belajar supaya bisa mengambil keputusan. Kalau Anda ragu-ragu ya, makanya wiritan, makanya istikharah. Oke. Sekilas juga mungkin saya menangkap begini, pertanyaan ini mengandung kekhawatiran atau kecemasan. Selain soal gurunya, tapi juga mungkin soal ilmunya. Bisa aja dia ragu-ragu atau mungkin dia ragu-ragu, ada ilmu yang mungkin menyesatkan dia atau dia mungkin ini nanti bahaya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya hakikat ilmu itu bagaimana? Ya itu. Apalagi sekarang ini ya. Ini orang tersesat loh. Dia malah yang benar malah disebut tersesat bisa kok. Orang yang tersesat sebenarnya benar juga bisa atau sebaliknya. Jadi kita itu harus punya pengetahuan yang jernih dan satu-satunya yang punya itu kan Allah. Oleh karena itu kita tuh mintanya dibimbing Allah gitu loh. Makanya kalau puncak dari pemahaman sufi tasawuf adalah pokoknya kalau aku bicara, kalau aku main gitar, Allah yang bermain gitar. Kalau aku melangkah, Allah yang melangkah gitu loh. Itu kan pasti benar. Nah kita tidak bisa mengklaim bahwa Allah, kalau saya ngomong gini Allah yang ngomong enggak, tapi saya mencoba mengakses ke situ, saya coba mendekat ke situ. Itu namanya makanya kita taqarrub ilallah kan gitu. Jadi akhirnya kan tergantung kembali kepada masing-masing. Makanya sejak bersyahadat sampai bersyariat sampai nanti di akhirat Anda kan sendiri. Kedaulatan dan keputusan dia yang ambil. Iya. Sekarang misalnya saya memursidi, saya mursidnya Helmi. Kalau saya memberi nasihat tertentu terus Helmi lakukan ternyata salah, saya ikut tanggung jawab enggak? Saya ikut dosa enggak? Kan selama ini kan tidak ada etika juga gitu ya. Sekelompok orang punya mursyid terus nanti ternyata langkah-langkahnya tidak tepat-tepat amat secara ilahiyah gitu ya. Nah, dosa enggak itu mursyidnya?
Nah, dan itu kan banyak sekali gejala seperti itu di dunia, di kelompok-kelompok thariqat atau di kehidupan biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada sudahlah, sejak kita bersahadat sampai kita nanti ke akhirat, apa neraka apa surga, itu kita sendirian. Hisabnya itu sendirian, tanggung jawabnya sendirian. Jadi bahwa kita butuh guru, bahwa kita butuh mursyid, bahwa kita butuh pembimbing, itu memang di perjalanan kita butuh, Pak, dalan ten Bantul lewat pundi gitu ya. Niki leres mboten dalan niki ten Pajangan, leres mboten niki ten Palbapang dan seterusnya gitu ya. Kita konfirmasi kepada orang di jalan gitu ya. Tapi kan tetap kita yang melakukan perjalanan, saliknya kan kita. Dan akhirnya kan kita yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu jangan disyahadatkan orang. Kalau Anda masuk Islam jangan terus Anda didikte asyhadu, asyhadu. Lu Anda yang bersahadat. Dan yang nomor satu adalah syahadat batiniah Anda kan gitu kan. Bahwa ucapannya itu Anda sebaiknya memang belajar dan mengucapkan secara fisik ya iya. Tetapi kan tidak mungkin saya mensyahadatkan Helmi. Tidak mungkin saya mendikte syahadatan kepada Helmi. Helmi yang bersyahadat, dan itu harus keputusan Helmi secara private kepada Allah. Dan itu bisa dilakukan tidak harus di depan kiai. Anda bersyahadat kan kapan saja. Nanti sampai rumah ya syahadat, bangun pagi syahadat, mau tidur syahadat, menjalani hidup juga syahadat kan begitu. Jadi tidak ada orang yang diislamkan. Yang ada adalah orang yang mengislamkan diri atau mengkafirkan diri kan gitu. Kalau bicara mursyid, Mbak, apa namanya? Mungkin ada mursyid yang secara formal disebut sebagai mursyid dalam suatu komunitas thariqat dan lain sebagainya, tapi mungkin juga ada yang sifatnya informal. Nah, pertanyaan saya, mengembangkan pertanyaan Mas Randy ini, kira-kira apa ya namanya, ciri atau bukan ciri, jadi kita bisa ngerasain bahwa seseorang ini mursyid yang mengantarkan sesuatu selama yang bagus. Ini Helmi, apakah mursyid, apakah presiden, apakah menteri, apakah dosen, apakah pengusaha, ataukah kiai, ulama, itu kan keputusannya kemudian keputusan teknis dan demokratis. Sekarang saya mursyid, saya tanya sama Helmi yang saya mursyidi, kok kamu bisa menganggap saya mursyid itu gimana? Kan untuk mengetahui seseorang itu mursyid kan dia butuh pengetahuan sedemikian rupa, butuh perasaan sedemikian rupa, butuh apa namanya elaborasi batiniah sedemikian rupa. Kok kamu ngakuin saya sebagai mursyid? Gitu. Mungkin saya bisa GR, bisa aku memursyidi kowe. Aku ngerti uripmu, aku ngerti uripku. Saya bisa membimbing kamu. Tetapi itu kan tidak, itu kan bukan alam pikirannya Helmi, alam pikiran saya. Bagaimana Helmi bisa menentukan, bagaimana Helmi sebagai pelaku thariqat bisa menentukan seseorang itu mursyid? Itu kan akhirnya sama, oh itu presiden. Loh, siapa yang mengatakan itu presiden? Atas proses yang bagaimana, kualitas proses yang bagaimana, elaborasi yang bagaimana, verifikasi yang bagaimana, dan seterusnya kan itu. Demikian juga mursyid, demikian juga guru sebenarnya. Makanya yang nomor satu itu orang berguru. Jadi subjek utamanya adalah Randy dan setiap orang. Dan kemudian Anda punya kebiasaan untuk mengambil yang paling tepat dari semua yang Anda terima dari wacana-wacana yang bermacam-macam itu, ada orangnya ataupun tidak. Kan gitu, kira-kira ya. Oke, sip. Saya kira paparan Mbah Nun yang cukup panjang tentang berbagai sisi mengenai pembelajaran, guru dan lain sebagainya bisa Mas Randy ambil, terutama tadi yang terakhir tentang kita berguru dan kita yang berdaulat memutuskan kita mau bagaimana tadi.